Oke, shalom, selamat sore Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dan juga jemaat yang ada di rumah. Senang sekali boleh bertemu dan beribadah di sore hari ini yang sejuk karena baru hujan, begitu ya. Dan kiranya kita dalam kondisi yang baik, dan sebagaimana pujian tadi mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu dimuliakan selain melalui hidup dan setiap perkataan dan tindakan kita. Nah, sore hari ini kita mau belajar satu tema di dalam bulan di mana kita sedang belajar tentang tema besar bagaimana menjadi seorang yang memiliki sebuah kepercayaan, dipercayai Tuhan, tapi juga dipercayai oleh manusia. Dan khususnya di minggu ini kita mau belajar bagaimana menjadi seorang yang dapat dipercayai di dalam perkataan atau di dalam tutur kata. Mari kita sekali lagi berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami, hati kami untuk terbuka di hadapan-Mu, dikoreksi, dihibur, dikuatkan, dibangun kembali. Dan bagaimana Tuhan juga, sebagaimana Engkau adalah firman yang awal, dan juga boleh menyampaikan akan setiap damai dan berkat Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami yang hadir di sini, maupun yang di rumah, dan boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan langsung terlebih dahulu dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang B, bagian B. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita bacakan sekali lagi sama-sama 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menarik sekali di sini bahwa di dalam banyak kata sifat ataupun yang kata benda yang pakai di sini, kata perkataan itu muncul yang pertama ya. Jadilah teladan di dalam perkataanmu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi hari ini kita belajar bagaimana mulut kita itu, ada pepatah bilang begini, mulut kamu, apa ya, ada yang tahu? Harimau kamu, gitu ya. Adik-adik tahu, mulut kamu itu bisa menjadi seperti harimau yang bisa menerkam, bisa memakan dan bisa membinasakan. Jadi artinya keselamatan diri kita itu tergantung dari apa yang kita perkatakan juga, gitu ya. Jadi peranan perkataan itu menjadi sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Karena kalau perkataan kita dapat dipegang, itu dapat memberikan sebuah kuasa, sebuah kepercayaan. Nah, hari ini kalau saya bertanya, saudara ya, siapa sih yang dapat dipercaya perkataannya? Wah, gitu ya. Hari ini kita melihat banyak berita ya, para pemimpin di media massa menjelang masuk tahun-tahun Pilpres lah, katakanlah begitu ya, perpolitikan. Aduh, sulit sekali ya untuk kita percaya kepada perkataan-perkataan tersebut ya. Perkataan-perkataan itu seperti apa ya, ada udang di balik batu, begitu kan ya. Dan kalaupun katakanlah itu yang ada di luar kita, tapi bagaimana yang kita alami sendiri di rumah sebagai orang tua maupun juga sebagai anak-anak. Apalagi kalau kita orang tua yang memiliki anak, maka kejujuran adalah sebuah karakter yang paling utama yang kita ajarkan betul kepada anak-anak. Ya, bukan hanya minta tolong, berterima kasih, betul itu baik, tapi menjadi seorang yang berlaku jujur. Itu sesuatu karakter yang utama, satu hal yang kita mau bangun, dan itu tidak mudah ya. Waktu anak-anak kecil pasti adik-adik di sini kalau saya tanya nih ya, pasti waktu kecil kita diajar untuk menjadi seorang yang jujur, mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak, jangan ya jadi tidak, tidak jadi ya, begitu kan ya, kebalik-balik begitu kan. Nah, justru anak-anak akan melihat kita juga sebagai orang tua, betul nggak ya kalau iya itu papa kita, mama kita bilang iya juga. Seringkali kita nggak konsisten bahkan ya mengajarkan sesuatu. Kenapa? Karena anak-anak adalah anak-anak pribadi yang masih polos, maksudnya yang masih belajar, yang masih tulus. Tadi pagi saya waktu ke gereja beribadah ketemu dengan seorang anak binaan saya yang sudah menjadi guru di BPK Penabur. Dia dulu itu seorang yang saya bantu dari semenjak masuk kuliah, cariin beasiswa buat dia sampai dia lulus, akhirnya masuk jadi guru begitu ya. Dan sekarang posisinya itu makin lama ternyata dipercayai. Dari cuman guru lama-lama sekarang mau naik jadi seperti masuk di jalur wakil kepala sekolah. Wah, itu satu posisi yang lumayan kalau di pendidikan di sekolah ya. Tapi dia bilang tadi cerita, kok saya itu
memang saya dipercaya di jalur ini nanti treknya akan ke sana, tapi dia bilang ini kayaknya ada orang-orang yang nggak suka sama dia, begitu ya. Kenapa kok kamu bisa cepat-cepat naik gitu ya? Saya bilang karena kamu dipercaya. Sekalipun engkau muda, tapi dikatakan seperti firman Tuhan ini, sekalipun engkau muda jangan takut kalau engkau muda, tapi engkau menjadi teladan. Tuluslah dalam perkataanmu, saya bilang ya. Tuluslah dalam perkataanmu, konsisten dalam tindakanmu, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana perkataan itu dikaitkan erat juga dengan sebuah keteladanan. Kita melihat seorang yang kita mau percayai itu dikaitkan dengan apa yang dia lakukan. Apakah waktu dia memperkatakan sesuatu, dia juga melakukannya, betul ya? Itu kan sesuatu yang gak mudah, kita tahu ya. Wah jago sih ngomong mah ya, begitu. Wah hebat tatur katanya ya, tapi benar nggak dia mau lakukan, begitu kan? Nah, saudara, kita melihat ada banyak persoalan yang terkendali ketika banyak perkataan-perkataan yang tidak diucapkan secara bijaksana. Hari ini kita melihat ada banyak kondisi-kondisi baik di secara sosial, bahkan mungkin di dalam situasi circle terdekat kita ya. Yaitu ada banyak orang yang melakukan abuse itu apa ya? Pelecehan ataupun apa kekerasan secara verbal ya. Wah, apa sih secara verbal itu? Mengejek, mengintimidasi, melabelkan. Bahkan hari ini kita melihat ada yang menjurus ke diskriminasi secara fisik dan lain sebagainya. Itu bahkan bisa terjadi. Bukan hanya di luar pertemanan, lingkaran sosial kita, atasan kita, tapi juga bisa terjadi di antara anggota keluarga. Wah, itu mengerikan sekali, begitu ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perkataan itu memberikan kuasa. Kuasa apa? Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, tapi juga membangun dan menanam. Contohnya apa? Melalui perkataan kita bisa mencabut rasa takut dari anak-anak kita. Nah, saya teringat dulu waktu masa-masa masih ramai vaksin ya. Sekarang masih ramai vaksin nggak sih? Begitu ya. Saya itu banyak membantu jadi relawan vaksin di Kota Bandung ya. Dan di Kesdam sana ya. Nah, banyak ada satu waktu saya membantu relawan vaksin untuk anak-anak sekolah karena usianya waktu itu 6-12 ya. Dan 12-17 begitu kan. Jadi banyak anak-anak SD, anak-anak sampai anak SMA yang takut divaksin begitu kan. Wah, disentuh dikit aja dia langsung wah begitu ya. Jadi saya harus menenangkan, membantu si tenaga medis supaya antriannya juga nggak panjang begitu ya. Tapi dengan perkataan yang tepat kita bisa mencabut rasa takut itu dari mereka. Ya. Perkataan yang sama juga justru bisa merobohkan kepercayaan diri seorang anak, seorang bahkan begitu ya. Kamu mah nggak bisa begitu ya. Kamu mah dan lain sebagainya, segala sesuatu yang negatif begitu ya. Dan perkataan-perkataan seperti itu bisa mungkin dia salah betul, tetapi kita itu sepertinya melabelkan sesuatu yang udah pastilah dia nggak akan bisa lakukan itu begitu ya. Itu merobohkan kepercayaan, membinasakan orang-orang yang kalau kita udah nggak suka, perkataan kita itu tajam banget ya. Perkataan kita itu udah kayak wah itu udah pengen kayak nodong pistol di depannya gitu ya. Bukan hanya ngomong kasar ini, tapi maksudnya satu hal yang apa bahasanya sekarang itu ya, nyinyir gitu ya, mengintimidasi begitu ya, meruntuhkan semangat. Tapi perkataan yang sama juga bisa membangun percaya diri, menanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengkaitkan keteladanan dengan juga perkataan-perkataan level kepercayaan kita kepada seseorang. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perkataan-perkataan itu harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena itu yang memberikan kehidupan. Ya. Dunia ini diciptakan dengan apa? Dengan firman Allah yang adalah perkataan-perkataan Allah. Ya. Jadi perkataan itu punya kuasa, termasuk kepada diri kita sebagai orang-orang percaya. Ada dua hal secara singkat dulu bagaimana sebenarnya kita menjaga perkataan kita ya. Ada dua cara di sini, yaitu memperkatakan dengan penuh kasih ya. Bukan penuh dengan emosi. Seringkali kita berkata-kata dengan hati yang gak siap. Di rumah datang pulang capek begitu kan ya. Baik kita sebagai karyawan, sebagai orang tua maupun sebagai seorang anak capek belajar, sekarang banyak yang udah onsite gitu ya. Datang dengan perasaan lelah, kadang-kadang ngejawab pertanyaan orang di rumah juga kita mulai nggak siap lah begitu ya, dengan perasaan lelah. Perkataan yang penuh kasih itu didasarkan dengan keramahan, didasarkan dengan kasih,
Sehingga benar-benar apa yang kita katakan, jangan sampai kata firman Tuhan Efesus 4:29 itu, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa sih kotor begitu ya? Bukan hanya binatang kotor itu ya, tapi perkataan yang baik untuk membangun dan di mana perlu mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Apakah perkataan yang kita perkatakan adalah perkataan yang memberikan kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Yang memberikan kesempatan, yang memberikan penghargaan, yang memberikan sebuah penguatan. Ya, kasih karunia yang kita terima itu kan sesuatu yang membangun diri kita, yang bukan menjatuhkan. Apakah perkataan yang penuh kasih yang kita praktekkan? Perkataan yang kedua adalah perkataan yang jelas menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, dikatakan apa? Baiklah, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ternyata bukan hanya kami para pendeta atau pastor yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita sendiri, orang percaya, diberikan kuasa untuk menyatakan kesaksian dan nasihat sebagaimana itu berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga Rasul Paulus di sini dalam 1 Timotius 4 tadi itu mengingatkan kepada mentinya atau anak didiknya yang masih muda itu, Timotius, nggak apa-apa kamu muda, tidak apa-apa kamu mungkin kurang pengalaman, tapi kamu punya kuasa menjadi teladan di dalam perkataan. Bukan karena gelarmu udah S1, S2, S3, bukan karena punya pengalaman dan lain sebagainya, bukan, tetapi karena apa? Karena keteladanan. Jadi di sini di dalam prinsip keteladanan kita belajar bahwa perkataan itu juga punya sebuah sebuah tempat yang utama yang mengingatkan kepada kita bahwa penting sekali membangun kepercayaan. Maka slogannya itu seperti ini: jujur dalam perkataan, konsisten dalam tindakan. Coba kita ulangi ya sama-sama. Jujur dalam perkataan, konsisten dalam tindakan. Itu prinsip yang paling sederhana di dalam masyarakat ya, untuk membangun seseorang yang punya integritas. Artinya apa? Seketika seseorang memiliki kepercayaan, dipercayai, artinya dia punya bukan hanya nilai tambah, tapi dia punya kuasa. Ya, nanti kita belajar sebagai penutup bagaimana kepercayaan itu menjadi sesuatu yang kita perlukan, bahkan kepercayaan dari Tuhan untuk hidup kita. Jadi kalau perkataan kita sendiri saja sulit untuk dipercayai, bagaimana kita memiliki perkara-perkara yang lebih besar. Nah, hari ini kita melihat ada banyak di dalam konteks misalnya karir, pekerjaan, di dalam kehidupan kita, ada banyak orang-orang yang tidak menepati janji. Kadang-kali kita bilang nggak apa-apalah sesekali ya, nggak janji gitu ya. Seringkali saya juga sebagai seorang pengerja di gereja, nanti saya doakan ya, begitu kan. Seringkali kita banyak ngomong kayak gitu ya, nanti saya doakan, semoga nanti ada jalan buat kamu. Tapi apakah perkataan itu diucapkan dengan sebuah ketulusan, tapi juga dengan sebuah iman bahwa Tuhan mau bekerja melalui orang-orang yang sedang membutuhkan pengharapan? Jangan-jangan itu adalah sebuah perkataan basa-basi kita di gereja ya. Di gereja itu kan ngomongnya semua pasti baik-baik ya, manis-manis begitu kan ya. Nggak ada yang orang berani langsung ngomong terlalu kasar di gereja begitu ya. Tapi kita juga menjadi orang yang bukan hanya memegang janji, karena lidah kita itu ada sesuatu yang benar-benar punya kuasa, penuh banyak otot begitulah kurang lebih ya. Dan Allah menciptakan lidah kita agar manusia itu bisa memujinya. Pada hari-hari ini berapa banyak kita dalam hati dan langsung diucapkan secara verbal, secara niatan gitu ya, bahwa saya bersyukur Tuhan. Bukan hanya karena lagunya baik tadi, tapi saya bersyukur Tuhan. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. 3 bulan ini sebenarnya saya sudah menyelesaikan sebuah masa pelayanan di satu tempat gereja, di mana 11 tahun saya pernah melayani di situ. Dan saya ingin mengambil sebuah masa istirahat dulu ya, kurang lebih 2-3 bulan untuk meningkatkan skill, untuk belajar dari para senior, melihat mengevaluasi diri dan lain sebagainya. Tetapi di dalam waktu-waktu tadinya saya rencana mau pergi, mau jalan, mau ketemu orang, begitu ya, mau belajar, begitu ya, dengan semangat baru. Ternyata kakak saya sakit, gitu ya. Saya belum cerita banyak sama Pak Yusak juga. Kakak saya sakit, keluar masuk rumah sakit dengan kondisi yang kritis dan rumit sakitnya, begitu ya. Ini baru seminggu lalu keluar dari ICU, saya bantu jaga dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita adalah tadinya kami itu punya tabungan keluarga, begitu ya. Semenjak papa saya meninggal tahun lalu, punya tabungan keluarga yang mau disimpan begitu ya, untuk masa depan
ibu saya. Tapi hampir semua, minimal lebih dari 50% itu ternyata dalam sebulan terakhir langsung kepakai untuk biaya berobat. Karena cover asuransi nggak cukup begitu ya. Di dalam hati, aduh sayang sekali begitu ya. Dalam hati begitu ya. Karena di situ juga secara manusia ada bagian saya begitu kan. Ya. Tapi ini dipakai untuk kebaikan dan menolong pengobatan ini. Ya. Tapi saya juga berpikir sekali lagi, coba kalau ternyata tidak ada simpanan ini, bagaimana? Apakah saya harus mencari sampai berhutang dan lain sebagainya? Di dalam pikiran itu saya langsung dalam hati membulatkan hati saya bersyukur Tuhan. Oh, Tuhan izinkan saya bukan lagi istirahat, lagi senang-senang atau lagi jalan-jalan, bukan. Tapi saya lagi bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu amin adanya. Di perkataan itu sesuatu yang saya ucapkan, yang saya saksikan. Bukan sebuah gerutu, bukan sebuah kekesalan, bukan sebuah menunjuk Tuhan kenapa gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi sebuah perkataan, sebuah kesaksian yang baik yang memberikan kita betapa perkataan itu mendatangkan kekuatan buat kita. Sampai hari ini saya nggak menyesali dengan apa yang sudah lewat, tapi melihat bagaimana Tuhan terus memimpin dari langkah demi langkah hidup kita. Perkataan itu keluar pasti dari pikiran kita, dari hati kita. Tapi itu tetap harus keluar secara verbal, karena jangan sampai kita juga menggerutu seperti orang Israel di dalam hatinya, betul ya? Tapi perkataan yang penuh ucapan syukur itulah yang harusnya kita pujikan kepada Tuhan. Maka dikatakan, mengapa lidah kita perlu jaga? Ada 4 hal yang secara cepat saya akan bahas di sini, begitu ya. Yang pertama adalah perkataan kita adalah sebuah benih. Maka judul daripada khotbah ini adalah menabur, ya. Pernah menabur ya, menanam benih, begitu ya, menyiangi, dan sampai melihat itu pertumbuhan. Perkataan itu seperti benih yang ditabur dan berbuah mengikuti kita, ya. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik. Jadi dari setiap perkataan ada kekuatan yang akan menghasilkan buah dan kehidupan, baik itu positif maupun negatif. Jadi waktu saya bilang, aduh Tuhan, saya itu kesal, saya itu marah. Tapi ada waktu di mana kita juga bisa berkata, Tuhan, saya mau kuat di dalam iman, di dalam Tuhan, di dalam Kristus, saya mau menanggung segala perkara. Ada satu ingat ayat firman Tuhan itu misalnya gitu ya. Jadi waktu kita berkekurangan, saya percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu. So itu bukan perkataan yang kosong, bukan perkataan yang diandalkan kepada diri sendiri, tapi perkataan yang kita ucapkan dari hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Dan itu sesuatu yang harus kita latih, Bapak Ibu Saudara ya. Harus kita latih karena itu yang keluar dari mulut kita, ya. Itu adalah benih yang akan tumbuh. Mari pastikan bahwa itu adalah benih yang baik, dan itu sebagai sebuah senjata kebenaran di dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, perkataan kita itu akan menentukan hidup kita berhasil atau tidak. Oh, maksudnya apa ya? Apakah hanya dengan berkata jadi berhasil? Bukan. Maksudnya siapa yang mau mencintai hidup, kata 1 Petrus 3, 8, 10, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Jadi perkataan itu seperti doa kita. Apa yang kamu ucapkan itu seperti doamu. Waktu kita mengucapkan yang baik kepada anak-anak kita, selamat ujian ya, semangat ya, begitu ya. Ketika mau sekolah, begitu kan, kita menyemangati mereka, begitu. Itu adalah doa kita buat mereka. Bukan sebuah hal-hal yang basa-basi sekali lagi ya. Jadi kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut itulah sesuatu yang mendatangkan, saya percaya, berkat di dalam kehidupan kita. Gemakanlah perkataan yang baik sehingga hidup kita ada di dalam lingkupan berkat Tuhan. Tapi kalau bibir mulut kita itu keluar perkataan yang jahat, itu yang akan mendatangkan kutuk, yang akan mendatangkan sesuatu yang tidak enak didengar, ya. Itu yang membuat hidup kita berhasil dan ada dalam lindungan Tuhan, ya. Jadi misalnya beberapa prinsip secara sederhana. Waktu kita memperkatakan sesuatu, coba kita pikir dulu yang pertama prinsipnya, benar nggak ya? Ya, benar nggak sih yang saya mau katakan ini? Yang kedua, pantas nggak sih saya perkatakan itu? Yang ketiga, penting nggak saya katakan itu sekarang? Ya. Atau yang keempat, berguna nggak sih saya memperkatakan itu buat dia? Ya. Nah, perkataan-perkataan ini kan yang kita latih dalam segala situasi, bukan apapun yang ada di meja makan, tapi seringkali kan kadang-kadang kita itu suka kebawa-bawa kepada apa istilahnya ya, kehidupan dan
cara berkomunikasi secara sosial ya. Sekarang di TikTok kan lagi rame ya. Kalau menyebut teman kita itu gimana? Halo Besti, gitu kan ya. Ya, apa kabar Besti, begitu kan ya. Kayaknya kok aneh ya begitu ya. Tapi perkataan kita lah sebuah perkataan yang kita harus tadi pikirin, benar nggak? Pantas nggak? Ya, penting nggak saat ini? Ya, kamu itu selalu sakit-sakitan. Nah, bentar dulu. Apakah saya ditakdirkan untuk sakit begitu kan kata orang itu, gitu kan? Berguna nggak sih saya katakan ini gitu buat dia? Ya? Ada seringkali perkataan-perkataan kita itu yang terlalu banyak ngomong kosong, betul nggak? Ya. Tapi bukan berarti kita jadi udah saya nggak mau ngomong deh, diam aja, bukan. Tapi kita melatih diri, ya. Apalagi buat misalnya katanya, saya nggak tahu ya benar nggak ya? Coba mari kita cek sama-sama. Katanya yang wanita, ibu-ibu itu kalau ngomong perlu lebih banyak kata-katanya ya dibanding yang pria, yang bapak-bapak ya. Kalau pria katanya ngomongnya lebih simpel, lebih pendek, lebih ya, enggak, tidak begitu ya. Kalau yang wanita kan maksudnya perlu banyak imbuhannya, perlu banyak akhirannya begitu kan ya. Yang ketiga, waktu Allah memperlakukan kita, ia memperlakukan seperti apa yang ia katakan. Maka waktu itu waktu kejadian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk begitu ya ke negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kita mengingat peristiwa ada 12 pengintai, 10 membawa kabar baik, 10 membawa kabar buruk, 2 membawa kabar baik ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan mengingat 10 orang yang pengintai buruk itu, bukan buruk, maksud 10 pengintai yang memperkatakan hal yang negatif. Lebih baik kami mati aja deh di tanah Mesir, begitu kan ya. Mati aja di padang gurun, ngapa kamu bawa ke negeri ini yang lawannya raksasa enak itu, maksudnya bangsa ini itu wah luar biasa, nggak mungkin kita kalahkan gitu ya. Ternyata benar ya, dari 10 suku atau dari 10 orang hanya 2 yang bertahan, betul nggak? Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang 10 itu dan pengikutnya semuanya akhirnya mati ataupun tidak lewat daripada generasi itu. Pada waktu kita dalam pergumulan, mari waktu kita tergoda mengatakan sesuatu, mari pertimbangkan bahwa Tuhan juga mendengar, telinga Allah mendengar apa yang kita akan katakan, juga menggerakkan tangan Tuhan melakukan sesuatu yang baik buat hidup kita. Yang keempat terakhir, setiap perkataan kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Terus saya sedang berpikir ya, di dalam kehidupan ini saya menerima banyak kabar duka ya, salah satunya adalah keluarga dari Pak Yusak kemarin begitu ya, yang sebetulnya itu juga ada dosen pengajar yang dekat yang saya hormati dari sejak waktu masuk di STT. Tapi saya sedang berpikir ya, kalau kita misalnya diberikan umur yang tidak panjang, bukan tidak panjang, tapi kita tahu kapan misalnya karena kita punya penyakit tertentu ataupun karena apa tertentu kita ngelihat kayaknya umur kita nggak panjang. Apakah kita akan menjaga kata-kata kita? Kalau kita tahu, misalnya 5 tahun lagi usia kita. Apakah kita akan menjaga perkataan kita? Atau kalau kita nggak tahu, umur saya masih panjang ya, ngomong aja dulu apapun sekarang hari ini ya. Istilahnya sekarang tuh kalau di dunia bisnis itu ya, maaf nih kasar nih ya, jual bacot begitu ya, banyak bacotnya aja dulu gitu ya, modalnya nggak tahu di mana, pokoknya jual aja perkataannya dulu. Orang percaya, syukur beli produk kita dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Enggak, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bahkan di dalam hidup kita. Mari kita bertanya, mengapa dan untuk apa saya katakan itu, dan meminta Tuhan untuk menolong kita memperkatakan apa yang baik. Karena saya pikir perkataan itu adalah bagian dari kehidupan ya. Kehidupan yang baik dan masa depan dimulai daripada cara kita menjaga lidah. Menjaga lidah kita setiap hari adalah cara terbaik memelihara hidup kita. Maaf kata, kalau kita mendampingi orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, apa yang mereka katakan itu tergantung dari memori mereka, betul ya. Mereka mungkin mengingat masa-masa lalu ya. Kita ingin bagaimana mendengar semua perkataan-perkataan yang baik, bukan yang penuh dengan penyesalan, bukan yang penuh dengan kutukan, bukan yang penuh dengan kecurigaan. Hari ini ada banyak orang-orang yang selalu curiga. Kenapa orang curiga satu sama lain? Karena tidak percaya. Tidak percaya dari mana? Ya dimulai dari hal yang paling dasar, dari apa yang dia perkatakan.
Nah, secara aplikasi, mari kita tutup bagian ini. Sebelum berkata-kata, pastikan kebenarannya. Ini kayak kemarin rame ya si Bambi Ambo itu ya. Tahu itu rendang pork food non halal gitu ya, digoreng itu oleh media begitu ya. Ramai sekali begitu ya. Belum berkata-kata, sebelum posting di medsos, pikirin dulu bener nggak, kon tepat nggak gitu kan. Jangan langsung aja nyebar kayak gosip, udah gitu udah kayak, kan kata Amsal atau kata Yakobus itu, lidah kita itu seperti bisa menjadi kobaran api, susah dipadamin kalau udah diucapin. Kita nggak bisa tarik perkataan kita, itu integritas kita ya. Sebelum berkata-kata, pikirin dulu dampaknya tadi gitu kan, bertanya. Sebelum berkata-kata, kalau saya penuh dengan emosi, tahan dulu, sabar dulu, begitu ya, sabar besti, gitu kan ya. Maksudnya seperti itu, tenangkan sampai baru apa yang kita harus perkatakan dengan tepat, dengan tulus, di saat yang tepat. Dan sebelum berkata-kata, uji dulu, jangan-jangan ada dosa dalam hati kita. Dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Jadi waktu kita bisa menjaga perkataan kita itu seperti mengendalikan seluruh tubuh kita. Ya, coba kalau kita suruh diam nih, diam nggak ngomong ya, tubuhnya bisa diam nggak sih? Susah ya. Kita mesti ngomong ya, baru tubuhnya diam gitu kan ya. Sudah, kepercayaan kita akan meningkat ketika ada kebenaran, ada komitmen, ada tanggung jawab, ada janji yang ditepati. Kepercayaan kita akan berkurang ketika ada kebohongan, nggak konsisten, nggak nepatin janji. Itu bicara karakter orang. Kepercayaan kita itu nggak bisa dibeli, karena itu sebuah proses ya. Waktu kita melakukan hal yang paling kecil dan sederhana, makanya dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun kepercayaan. Buat kita yang berbisnis, yang punya pengusaha atau karyawan, kita melihat bahwa kepercayaan itu butuh waktu ya dibangun ya. Dan kepercayaan itu menentukan kecepatan, betul. Kalau kepercayaannya belum terbentuk, belum ada nih, saya masih lihat-lihat nih, masih ini gitu kan, kita kan melihat semua akan berjalan lambat. Jadi perlu cek dulu ya. Hari ini kenapa banyak karyawan ataupun wawancara interview kerja yang berjilid-jilid, karena mau ngecek apa, backgroundnya ya. Sampai hari ini kalau katanya, kalau kerja juga salah satunya nih generasi milenial atau Z itu ditanya juga, akun medsosnya apa gitu ya, mau dilihat begitu ya, apa sih hidup sehari-harinya begitu ya. Kepercayaan itu sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena seorang yang dipercaya memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa damai. Kepercayaan akan pudar ketika ada rasa curiga. Misalnya ya, istri mempercayai ketika suami keluar rumah, dia seorang yang dapat diandalkan, begitu kan ya, dan sebaliknya begitu kan, nggak main kemana-mana dan lain sebagainya misalnya begitu kan. Semakin kita juga hari ini mengenal Yesus, semakin kita berjalan mengikut Yesus, kita akan diubahkan menjadi seorang yang lebih dewasa. Tapi semakin kita mengenal Yesus, transformasi dalam diri kita terjadi, dan disitulah kita akan mendapati ketenangan. Kenapa? Karena kita bisa percaya Dia. Karena Dia adalah teladan imam agung kita, karena Dia melakukan yang terbaik dan juga hal yang mengandung kebenaran buat hidup kita. Hari ini saudara yang terkasih, kalau kita mungkin penuh dengan kebingungan, rasa takut dan khawatir, mari kita juga mengikut Tuhan dan kembali membangun hubungan. Jadi relasi kita dengan Tuhan, kedekatan itu menjadi sebuah kelengketan, menjadi sebuah pengikat yang kuat di mana kepercayaan itu dibangun. Gimana kita membangun kepercayaan dengan anak kita? Gimana membangun kepercayaan dengan relasi bisnis kita? Dengan menyediakan waktu untuk mengenal mereka. Kita nggak bisa jadi orang yang diam terus selama pandemi ini. Gereja juga nggak bisa menjadi seorang gereja yang terus diam aja selama pandemi. Gereja harus keluar, gereja harus berbuat sesuatu. Gereja harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Komunitas bukan tempatnya, tapi tindakan, perilaku, dan orang. Maka waktu kita percaya dalam Mazmur 37 ayat 5 sebagai ayat penutup, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Pada waktu kita belajar trust Him, surrender satu kali saja, itu akan terjadi terus menerus. Jadi contohnya begini, misalnya kalau kita deposit di bank, uangnya sekali kan deposit ya, tapi kita akan percaya bank itu akan memberikan, menyimpan, mengelola, dan memberikan bunga sebagaimana yang dijanjikan. Kurang lebih lah begitu ya, investasi. Tapi bagaimana waktu kita percaya kepada Tuhan? Tuhan melihat kepercayaan ke diri kita. Dan bagaimana kita juga membangun kepercayaan dengan setiap orang. Melalui perkataan kita, hidup kita akan diberkati.
hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Baik kita sebagai anak-anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai relasi bisnis, semuanya menjadi sesuatu yang ada di dalam genggaman kita dari apa yang kita katakan. Jadi bukan sekedar mulutmu harimau, mulut kita mendatangkan berkat atau kutuk. Itu adalah pilihan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, diingatkan kepada hal-hal yang praktis, diingatkan kepada kami juga adik-adik bagaimana kami bukan hanya diajarkan untuk berlaku dan berkata jujur, tapi kami juga memperkatakan sesuatu yang baik, yang mengandung kebenaran, yang mengandung kasih, dan memperkatakan firman Tuhan. Dan disitulah terkandung janji yang tersedia buat kami, untuk kami membangunnya setiap hari. Tuhan, tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini, penuh dengan seringkali ada hal-hal yang kami simpan yang tersembunyi dari Tuhan. Tuhan, singkapkan itu, sehingga kami menjadi seorang yang mencintai kejujuran dan ketulusan. Dan disitulah Tuhan mempercayakan banyak perkara-perkara yang besar buat hidup kami. Berkati yang ada di tangan kami, bukan hanya uang, materi, tapi apapun relasi bisnis kami, pekerjaan kami, relasi pasangan kami, itu menjadi sesuatu yang Tuhan berkati, sehingga komunitas ini dibangun hari demi hari, dipercaya Tuhan, tapi juga disukai, dipercaya oleh manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti yang sudah minggu lalu saya umumkan bahwa kita persembahan sudah mulai ada onsite dan online. Bapak Ibu, kita akan persembahan yang onsite di sini. Untuk Bapak Ibu yang online nanti saya akan share pengumuman. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang ditaburkan. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jumlah nominalnya Tuhan taruh dalam hati kami. Kami percaya apa yang kami berikan itu Tuhan kami mau berikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ayo persembahan boleh dijalankan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman pertama, ibadah Sunday Service Jerusalem Community Church setiap hari Minggu jam 4 sore di link Zoom. Bapak Ibu, saya juga mengundang kalau mau yang ada ibadah onsite bisa mendaftar terlebih dahulu ke Bapak Gembala untuk bisa bersama-sama dengan ibadah di tempat ini. Dan juga kita ada ibadah online yang dilangsungkan di room Zoom yang sekarang juga. Lalu juga ada worship night setiap hari Rabu di link Zoom yang juga sekarang ini Bapak Ibu ikuti jam 7 malam. Kita mau sama-sama ibadah, kita mau sama-sama muji dan besarkan nama Tuhan, dan kita mau saling menguatkan satu sama lain melalui sharing dan doa-doa. Lalu juga ada JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore yang masih sebulan sekali onsite, dan selebihnya kita mengadakan secara online. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, cucu atau ada kenalan, kita boleh sama-sama ibadah membawa anak kita kepada Tuhan untuk beribadah bersama-sama di JCC Kids yang diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore melalui online meeting Zoom yang link Zoom-nya juga sama pada hari ini. Lalu ibadah hari ini bisa disaksikan kembali di YouTube channel Jerusalem Community Church. Lalu persembahan online Bapak Ibu juga masih bisa diberikan melalui nomor rekening 157033043 atas nama Yusak Setiawan. Sekian pengumuman, kita masuk dalam doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Yogas, sangat memberkati kita semua. Dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman.
Kami berdoa dalam nama Yesus, apa yang sudah kami dengar itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terlebih lagi ada kekuatan yang datang dari Roh Kudus menopang kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, karena tanpa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan firman-Mu dalam hari-hari kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yogas Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, dalam perjalanan imannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus tuntun, Tuhan yang terus pimpin. Tergenapilah apa yang Tuhan pandang baik, apa yang sudah Tuhan rencanakan dan rancangkan bagi kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Pergumulan untuk kakak dari Bapak Pendeta Yogas yang hari-hari ini dirawat di rumah sakit, mungkin kesehatannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada pemulihan, ada damai sejahtera untuk kakak dari Bapak Pendeta Yogas bersama dengan keluarga melewati masa-masa ini, sehingga kami kelak akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia, lawat Indonesia Tuhan. Turunlah damai sejahtera yang daripada Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan di dalam nama Yesus. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan bagian dari tuntunan Tuhan untuk membawa Indonesia lebih lagi masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Rencana-rencana ke depan Tuhan, pemilihan presiden Tuhan yang akan datang, kepindahan ibu kota juga Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, campur tangan. Kami bersatu berdoa buat komunitas kami dan setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengenal dan mengalami Yesus dengan benar, bahwa setiap kami lebih lagi antusias untuk memakai mulut kami bersaksi, memperkatakan firman buat orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan dengan kekuatan, kerelaan, damai sejahtera Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam hari-hari kami. Terlebih lagi bawa kami, berikan kerelaan untuk kami boleh membagi hidup, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Bapa. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mutadahkan tangan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu untuk selalu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Memberkati studi, memberkati pekerjaan, kesehatan, keuangan, masa depan, pergaulan, kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.